Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang mulia ini. Allah masih memberi kita kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini melaksanakan solat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kajian kita pada subuh ini, akhlak orang-orang bertakwa di dalam Al-Quran. Al-Quranul Karim itu menggambarkan orang-orang bertakwa secara luas. Ada digambarkan dari sisi keyakinannya, ada digambarkan dari sisi amal-amal perbuatannya, dan salah satu yang disentuh dari sisi akhlaknya. Maka yang akan kita bahas pada subuh ini, gambaran akhlak orang-orang bertakwa yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ya. Karena perkara akhlak ini satu hal yang penting. Ada orang lulus dari sisi ibadahnya tapi tak lulus dari akhlaknya. Solatnya bagus, rajin, ikut kajiannya bagus, rajin, tapi di akhlaknya masih rusak. Maka kita perlu melihat bagaimana akhlak orang-orang bertakwa di dalam Al-Quran. Apabila kita mengkaji Al-Quranul Karim, maka di sana Allah Ta'ala menggambarkan beberapa akhlak orang-orang yang bertakwa. Hari ini saya merujuk kitab Mawsu'ah At-Tafsiril Mawdu'i, ensiklopedia tafsir tematik dalam Quran. Ini kitab ini baru diterbitkan di Arab sebanyak 36 jilid. Di sini belum ada dijual. Saya pesan langsung ini dari Mesir. Di sana ada book fair internasional, dikirim dari sana sampai ke sini. Alhamdulillah. 36 jilid, lebih dari 300 kajian tematik dalam Quran yang disusun oleh banyak ilmuwan dari berbagai negara di dunia. Jadi bukan hanya disusun oleh satu orang, tapi ratusan ilmuwan Islam dari berbagai negara-negara Islam, termasuk ada juga orang Indonesia, ya. Baik. Sifatul muttaqin al-khuluqiyah was-sulukiyah. Sifat-sifat orang bertakwa di dalam Al-Quran dari sisi akhlaknya. Yang pertama adalah as-sabr, penyabar. Ciri atau akhlak utama yang menonjol dari orang bertakwa itu digambarkan oleh Al-Quran, penyabar. Apa itu arti sabar? Sabar sudah menjadi bahasa kita tidak terjemah. Maka orang Melayu banyak mengambil bahasa Arab kemudian diadopsi menjadi bahasa Melayu. Maka saya selalu bergurau, orang Melayu pasti pandai cakap Arab, walaupun beberapa perkataan. Bukan beberapa perkataan, banyak. Seorang profesor di USIM, University Islam Malaysia, asalnya orang Indonesia, tapi beliau S1 sampai doktor di Mesir. Setelah tamat diambil oleh USIM sebagai dosen di sana. Istrinya juga begitu, S1 sampai S3 di Al-Azhar, Masya Allah. Suami istri S1 sampai S3 di Mesir. Mereka sama-sama berkhidmat di sana. Beliau sudah menulis satu kamus kesamaan bahasa Melayu dengan bahasa Arab, sampai dicetak satu kamus. Saking banyaknya perkataan dalam bahasa Melayu yang sinonim yang diambil dari bahasa Arab, sampai satu kamus ditulis oleh beliau. Salah satunya sabar. Apa itu sabar? Sabar artinya menurut bahasa adalah al-habsu, menahan. Sebetulnya sakit, sedih, perih, tapi ditahan. Itu arti sabar.
Al-habsu, menahan, susah, berat, kecewa tapi dia tahan. Itulah makna as-sabr. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dalam banyak ayat menggambarkan bahawa orang-orang bertakwa itu punya sifat as-sabirin. Mereka orang-orang yang sabar, terutama dalam 3 hal. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 177, kata Allah Ta'ala, was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ya, dan mereka yang sabar fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's ulaika alladhina sadaqu, mereka inilah orang-orang yang benar, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka lah orang-orang bertakwa. Apa itu ba'sa, dharra dengan hinal ba's? Para ulama menjelaskan maksud ba'sa itu apa. Ba'sa itu menurut mayoritas ulama tafsir artinya al-faqr, kefakiran. Ketika diuji Allah Ta'ala dia dengan kemiskinan, kefakiran, hilang pekerjaan, berkurang pendapatan, dia sabar. Tidak mudah untuk bersabar ketika diuji Allah Ta'ala dengan kemiskinan. Ya, was-sabirina fil ba'sa, dia sabar ketika diuji Allah dengan kesusahan ekonomi. Ada orang rajin ke masjid karena memang hidupnya alhamdulillah berkecukupan, bisa santai duduk di masjid sampai syuruk karena tidak memikirkan yang gimana-gimana. Balik ke rumah ada makanan, uang masih ada, pendapatan alhamdulillah cukup, bersyukur kita. Tapi ada sebahagian saudara kita ketika dia hendak tidur waktu malam, besok tidak tahu dia apa yang akan dimakan. Berat itu. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, walaupun Allah uji mereka begitu, mereka tetap sabar. Dia tetap sabar. Susah, berat, tapi dia tetap sabar. Ini gambaran orang yang bertakwa pertama Allah Ta'ala sebut. Kenapa mereka sabar? Karena mereka tahu bahwa kemiskinan, kefakiran yang Allah Ta'ala tetapkan itu adalah ujian dari Allah. Kaya dan miskin itu kan sebetulnya ujian dari Allah. Kalau kita sabar dengan kemiskinan, balasannya syurga. Kalau seseorang bersyukur dengan ujian kaya, balasannya syurga. Jadi sebetulnya keadilan Allah itu bukanlah memberi dengan porsi yang sama. Allah membagi rezeki itu tidak sama. Ada orang dapat banyak, ada sedang, ada sedikit. Ya, beda-beda jumlahnya, tetapi hakikatnya sama-sama ujian dari Allah, dan sama-sama berpotensi membawa dia masuk ke dalam syurga atau neraka. Maka orang yang diuji Allah dengan kemiskinan, kalau dia sabar, syurga tempat dia. Begitu juga orang yang kaya, kalau diuji Allah dengan kekayaan, dia bersyukur, syurga tempat dia. Sebaliknya, orang miskin kalau diuji Allah dengan kemiskinan lalu dia tidak sabar, maka balasan dia neraka. Begitu juga dengan orang yang kaya, diuji Allah dengan kekayaan lalu dengan itu dia sombong, balasannya neraka. Ya. Jadi orang bertakwa, was-sabirina fil ba'sa, dia sabar ketika diuji Allah dengan kemiskinan dan kefakiran, karena dia tahu bahwa itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau dia sabar itu akan menghantar dia masuk ke dalam syurga Allah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi mengatakan, yadkhulul fuqara'u al-jannata, orang-orang fakir itu masuk ke dalam syurga, qabla al-aghniya, sebelum masuk orang-orang kaya, bi 500 amin, dengan 500 tahun. Ya. Jadi nomor antrian orang kaya itu jauh di belakang. Walaupun masuk syurga, masuknya itu lama. Lebih cepat orang miskin masuk syurga, tapi miskinnya ini miskin yang sabar, taat kepada Allah.
Diuji Allah dia dengan kemiskinan, dia sabar, solatnya tetap, ibadahnya tetap, tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah, dia sabar dengan itu sambil dia terus melakukan ketaatan pada Allah. Maka orang yang seperti ini balasannya masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala lebih dulu daripada orang kaya bi khamsimi'ati amin, 500 tahun. Berjalan 500 tahun tu sejauh mana agaknya tu? Jauh tu. Berjalan 1 tahun pun dah jauh, apalagi 500 tahun. Kalau mungkin kita berjalan 500 tahun dah bisa keliling dunia beberapa kali. Inilah salah satu yang menjadi motivasi orang-orang yang bertakwa kepada Allah supaya tetap sabar walaupun diuji Allah dengan kemiskinan. Ya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dari hadis Ibnu Abbas dan Imran bin Husain, Nabi mengatakan, "Ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Saya melihat ke dalam syurga, diperlihatkan Allah Ta'ala kepada Rasulullah syurga, fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Saya melihat kebanyakan ahli syurga itu orang-orang miskin. Maka sahabat-sahabat Nabi dulu itu banyak orang miskin. Tapi ini bukan berarti salah kalau kaya. Sahabat Nabi juga ada yang kaya. Intinya, seandainya Allah uji kita dengan kemiskinan, sabar. Ada orang karena diuji Allah dengan kesusahan, solat pun tak. Belum lama saya ketemu dengan orang dia bilang ke saya, "Ustaz, saya sudah lama tak solat subuh," katanya. Sudah bertahun-tahun katanya. "Tolong kasih saya nasihat," katanya. Bingung saya mau kasih nasihat apa untuk dia. Karena bagi saya solat ini tidak perlu dinasihatin lagi, ya kan? Sudah sama-sama tahu. Lalu saya tanya, "Kenapa kamu tidak solat?" Apa jawaban dia? Dia mengatakan begini, di Quran itu kan dijanjikan kalau kita solat akan dilapangkan rezeki, ya, akan diperbaiki hidupnya. Ini saya sudah solat, kemarin-kemarin itu saya sudah solat, tapi hidup saya masih susah. Jadi saya mengatakan begini, saya tidak jumpa satu ayat di dalam Quran yang menjanjikan kalau kamu solat kamu bakalan kaya raya. Tidak ada itu, tidak ada. Maka saya mengatakan kepada dia juga, kamu jangan mendengarkan iming-iming dunia, karena banyak agama ini disampaikan dengan iming-iming dunia. Mohon maaf, ada sebahagian penyampai agama menyampaikan agama dengan iming-iming dunia. Ini salah. Ya, kalau kamu begini rezeki kamu akan lapang, hajat dikabulkan, semua dunia, dan orang tertarik. Padahal agama ini balasannya di akhirat, bukan di dunia. Di dunia ini memang ada sebahagian balasan bonus Allah Ta'ala beri, tetapi balasan yang sesungguhnya nanti di akhirat. Karena dunia ini darul amal, negeri kita untuk beramal. Akhirat itu darul jaza, negeri di mana Allah Ta'ala memberi balasan. Maka tidak ada. Memang ada ayat Al-Quran, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ayat itu bukan menjanjikan bakalan kaya raya, tapi kalau ada masalahmu, ada kesulitanmu, akan dimudahkan Allah Ta'ala kalau kamu bertakwa. Selalu akan ada jalan keluar, begitu ya. Baik, itu yang pertama. Wassabirina fil ba'sa, sabar ketika diuji Allah dengan kemiskinan, kesusahan, berkurang pendapatan, mungkin di PHK dan lain sebagainya. Yang kedua kata Allah Ta'ala, fit darra, sabar ketika ad-darra. Apa itu ad-darra? Ad-darra menurut kebanyakan ulama tafsir adalah sabar saat diuji Allah dengan sakit. Ada orang diuji Allah dengan sakit yang berkepanjangan, ya. Sebahagian orang ketika diuji Allah Ta'ala dengan sakit, dia mengeluh.
Bahkan ada yang sampai mencaci Allah, seolah kecewa dengan keputusan Allah Ta'ala. Memang tidak mudah ketika diuji Allah kita dengan sakit, itu tidak mudah. Tapi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia sabar ketika diuji Allah dengan sakit itu. Maka salah satu cara menguji kita ini sabar atau tidak, coba tengok kalau kita sakit. Kita kadang baru pening sedikit kepala, marahnya minta ampun, tidak menentu lagi. Ya, sakit gigi marahnya udah tidak karu-karuan lagi. Padahal baru sakit gigi, baru pening kepala. Ya, mereka orang yang bertakwa kepada Allah, walaupun Allah uji mereka dengan sakit yang berkepanjangan, sabar. Ada seorang jamaah saya di Malaysia sudah meninggal, selalu datang kajian tafsir saya di sana. Lalu satu hari dia bilang, Ustaz, saya ini mengidap kanker, sudah stadium 4 katanya. Merinding saya mendengar itu. Kenapa saya merinding? Setiap kajian tafsir dia tidak pernah absen, selalu datang, dan wajahnya wallahi tidak menampakkan sedikit pun rasa sakit. Maka saya tidak pernah mengira bahwa dia ini mengidap kanker. Makanya saat dia bilang, Ustaz, saya ini mengidap kanker stadium 4 katanya, merinding saya. Qadarullah, tak lama setelah itu meninggal dunia. Tidak pernah absen tu datang kajian tafsir, selalu datang. Padahal dia sedang diuji Allah dengan sakit yang luar biasa. Was-sabirina fid dharra, sabar ketika diuji Allah dengan kesakitan. Tidak banyak mengeluh, tidak banyak dia merintih. Kenapa begitu? Karena orang-orang yang bertakwa, mereka sadar, tahu bahwa ketika Allah uji mereka dengan sakit itu, ada di sana peluang pahala, akan menjadi penggugur dosa-dosa mereka disebabkan kesabaran terhadap penyakit tersebut. Dia sabar, akhirnya itu menjadi penggugur dosa-dosa dia. Maka disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, "Ma yazalul bala'u bil mu'minin wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah Ta'ala wa ma 'alaihi khati'ah." Ya. Apabila seorang mukmin ataupun mukminah diuji Allah, mungkin dengan penyakit, fi nafsihi, pada dirinya, wa waladihi, mungkin pada anaknya, wa malihi, mungkin pada hartanya diuji Allah, hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah, sehingga dia berjumpa dengan Allah, tak ada dosa lagi, bersihkan Allah Ta'ala. Tapi syaratnya harus sabar. Ya, syaratnya harus sabar. Baik. Yang ketiga kata Allah Ta'ala, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Sabar hinal ba's. Yang ketiga ni hinal ba's, ini maksudnya sabar ketika menghadapi musuh. Dulu ada berperang, ada jihad, maka harus sabar. Maka disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Nabi, la tatamannau liqa'al aduwi, jangan kamu bercita-cita ketemu musuh. Kita orang Islam ini tidak disuruh cari musuh, tidak boleh cari musuh. Bahkan berkeinginan mencari-cari musuh pun tidak boleh. Was'alullah al-afiyah, mintalah keafiatan kepada Allah. Tapi fa idza laqitumuhum, tapi kalau kamu bertemu dengan musuh, berjumpa dengan musuh, fasbiru, sabar kamu. Tidak boleh lari. Bertahan di situ, sabar menghadapi mereka. Maka kemudian sabar itu dibagi ulama menjadi 3. Ada sabar dalam melakukan ketaatan. Kita mau melakukan ketaatan ini tidak mudah. Subuh itu mau bangun malas, apalagi tidurnya lambat. Apalagi nih yang laki-laki yang suka nonton bola. Malam ini tidak ada bola kan? Kapan lagi ada? Ujung minggu ini mungkin ya. Mainnya jam 2.
Tidur, selesai jam 4, itu kan udah mau subuh. Itu kalau tidur mau bangun subuh itu pasti berat. Berat mau melakukan ketaatan tuh, harus sabar. Kita tidak bisa melakukan ketaatan kecuali sabar. Ini ada uang nih, mau sedekah, mau infak, mau wakaf. Kalau ikutkan nafsu, uang ini kan mantap juga nih, pergi makan enak ke restoran ini. Harus sabar, tahan selera, kasih. Untuk melakukan ketaatan harus sabar. Yang kedua, sabar an tarkil maksiyah, dari meninggalkan kemaksiatan. Maksiat itu manis, menggiurkan. Kita harus tahan diri kita untuk tidak melakukan. Baru yang ketiga, sabar ketika menghadapi takdir-takdir Allah. Takdir Allah itu tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Ada takdir Allah yang tak sesuai keinginan kita, maka kita harus sabar. Ya, jadi itu akhlak pertama orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Quran, as-sabar. Mereka orang-orang yang senantiasa bersabar pada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu tak mudah, tapi kita harus melatih diri sambil kita juga berdoa kepada Allah, ya. Baik, ciri akhlak orang-orang yang bertakwa yang kedua di dalam Al-Quran adalah menahan marah. Tidak suka marah, atau kalau muncul rasa marah itu dia kontrol. Ini akhlak yang kedua. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ali Imran ayat 134, Allah menjelaskan tentang orang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mendapatkan ampunan dan syurga Allah, yang mana syurga Allah itu seluas langit dan bumi, Allah sediakan kepada orang-orang bertakwa. Ayat-ayat setelahnya itu Allah menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa. Ini disebut tafsir ayat bil ayat. Ayat mentafsirkan ayat yang lain, ya. Maka Allah menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa itu, salah satunya adalah wal kadhiminal ghaidh, menahan marah. Sifat marah itu ada pada diri kita, ya, tapi harus ditahan. Orang bertakwa mereka selalu menahan marah, tidak mau melampiaskan, meluap-luap kemarahannya, tidak mau dia. Ya. Suatu ketika ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, alimni amalan yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Ajarkan kepadaku wahai Rasulullah amalan yang bisa membuat aku masuk ke dalam syurga dan selamat dari api neraka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia, la taghdab, jangan kamu marah. Dia merasa, apa iya nih? Ditanya kali kedua, Nabi menjawab, la taghdab, jangan kamu marah. Tanya lagi, la taghdab, jangan kamu marah. Faraddada miraran, sampai berulang kali. Terakhir Nabi mengatakan, la taghdab walakal jannah, jangan kamu marah, kamu akan masuk syurga. Kenapa begitu? Karena ketika kita marah, banyak sekali keburukan yang kita lakukan. Sumber banyak keburukan itu adalah marah. Maka sampai para ulama mengatakan, marah itu ibarat pintu gerbang kepada banyak kejahatan. Coba kalau orang marah, lisannya mengatakan yang baik atau tidak? Dia absen satu persatu nama binatang. Ya kan? Lisannya udah tidak baik, tangannya tak baik, pandangan matanya tak baik. Maka begitu banyak tindakan-tindakan kekerasan, semua berawal dari kemarahan, bahkan menghilangkan nyawa. Ya kan? Apa sebabnya? Marah. Maka marah itu sumber banyak keburukan. Oleh karena itu, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, mereka akan mengendalikan diri mereka saat marah. Nah, bukan berarti tidak ada marah itu. Sifat marah itu sifat alami yang sudah ada pada diri kita.
Sebagaimana ada rasa cinta, rasa suka, rasa rindu, juga ada marah. Tapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ketika marah itu muncul dalam diri dia, dia kendalikan, dia kontrol. Dia kontrol. Bagaimana cara mengontrol marah itu? Nabi memberikan beberapa tips. Pertama, Nabi mengatakan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena marah itu datang dari syaitan. Maka kalau marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Yang kedua, Nabi beri tips, kalau kamu marah, berwuduklah. Kenapa? Syaitan itu dicipta dari api. Marah itu dari api. Marah itu dari syaitan. Syaitan dicipta dari api, dan tidak ada yang memadamkan api kecuali air. Maka kalau kamu marah, kata Nabi, berwuduklah. Mungkin marahnya ini memuncak betul ini. A'udzubillah, sudah tidak mempan. Maka pergi ambil wuduk. InsyaAllah adem. Tidak mempan dengan wuduk itu, salatlah 2 rakaat. Tidak mungkin dong kita lagi salat marah-marah, ya kan? Allahu Akbar. Tidak mungkin kita marah-marah. Adem insyaAllah. Ya. Kemudian ada lagi dijelaskan para ulama, tips supaya kita tidak marah atau bisa mengendalikan marah itu dengan cara mengubah posisi kita. Dari berdiri, duduk. Kalau marah sedang berdiri ini, duduklah. Dari duduk ke berbaring. Jangan dibalik. Baring ke duduk. Duduk ke berdiri. Apa yang terjadi setelah itu? Tumbuk menumbuk. Jangan dibalik. Kemudian kalau lagi marah itu, diam. Diam. Yang banyak memancing kemarahan itu semakin memuncak apa coba? Ini. Jawab menjawab, jawab menjawab, jawab menjawab. Akhirnya tadi masalahnya kecil saja. Tapi karena jawab menjawab tidak berhenti-berhenti, sudah bertambah marahnya. Maka kalau marah itu diam aja. Menjauh, diam. Kenapa? Karena kalau kita lampiaskan, begitu banyak keburukan yang terjadi. Banyak keburukan. Akhirnya menyesal. Akhirnya menyesal. Tuh kasus yang sedang live, sedang sering live di TV itu. Terlepaslah apapun motifnya, pasti terjadi pembunuhan itu karena ada kemarahan. Itu nggak bisa kita nafikan. Orang nggak mungkin membunuh kecuali dia marah. Pasti akan ada marah. Walaupun kita tidak tahu apa sebabnya dia marah, wallahu alam, itu bukan urusan kita, ya. Tapi yang jelas itu terjadi karena ada kemarahan. Akhirnya apa yang terjadi? Penyesalan. Hilang bintangnya. Ya, menyesal. Maka ada ungkapan mengatakan, al-ghadab, marah itu awwaluhu majnun, awalnya seperti gila. Orang kalau marah teriak-teriak di jalan, betul-betul macam orang gila. Wa akhiruhu nadabun, akhirnya menyesal. Tadi macam orang gila, sekarang ni menyesal. Malu betul lah aku, kenapa tadi aku sampai teriak-teriak di situ. Semua mata orang melihat dia. Tapi saat dia marah, dia rasa dia gagah. Tapi setelah itu menyesal, malu. Maka dulu guru kami dikasih tips satu lagi. Kalau kamu marah, mau bisa mengendalikan marah itu, bercerminlah katanya. Tengok muka di kaca tuh. Kita tengok muka kita pun dah malas kita, apalagi orang lain. Ambil cepat-cepat cermin tu, tengok wajah kita di situ. Kita pun dah muak melihat muka kita sedang marah. InsyaAllah hilang. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mengalahkan musuhnya, bergulat bisa mengalahkan musuhnya. Bukan itu orang yang kuat. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan diri di saat marah. Itulah orang kuat. Kita tidak dikatakan kuat karena kita bisa memukul orang,
mengalahkan orang. Orang yang kuat itu ketika dia bisa mengendalikan diri dia, baru kuat. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah ada mengatakan, man kadzuma ghaidhan, siapa-siapa yang bisa menahan marahnya, wa huwa qadirun ala ayyunfidhahu, dan dia sebetulnya mampu untuk melampiaskannya. Kalau dia ingin marah, sebetulnya bisa dia marah. Karena ada orang marah, dia tahan karena memang tidak bisa dilampiaskan. Kenapa? Mau marah sama bos, gimana? Sebetulnya kesalnya dia minta ampun, tapi kan tidak mungkin juga marah sama bos. Marah sama bos nanti yang ada dia ditendang kan. Akhirnya udahlah, ditahan aja kan. Di luar ngomel-ngomel dia, balik ke rumah ngomel-ngomel dia. Ini dia mau marah, bisa dia mau marah. Kalau dia mau marah bisa, kuasa dia ada, kedudukan dia bisa untuk marah. Tapi dia memilih untuk menahan marah itu. Apa balasannya? Da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Maka Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Hatta yukhayyirahu minal hur ma yasha, sehingga dia bisa memilih bidadari mana saja yang dia inginkan. Maka menahan marah ini salah satu amalan orang-orang bertakwa yang menghantar mereka masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kendalikan marah kita, kendalikan marah. Kadang-kadang kita ini tak marah di luar, tapi di rumah asik marah aja kerjanya, marah aja kerjanya. Dengan bini marah aja kerjanya, dengan anak marah aja kerjanya. Di luar dia tak marah, tapi di rumah bahkan sebahagian sudah tua-tua masih marah terus. Saya kasihan betul melihat ibu-ibu yang sudah tua masih dimarahi suaminya. Suaminya pun dah ubanan, istrinya pun dah tua, tapi tiap hari masih dimarahin terus istri dia. Kasihan melihatnya. Jangan lagi marah-marah begitu. Dah tua-tua apa nak marah-marah lagi. Satu hari saya mengisi kajian di Putrajaya di Malaysia. Ada seorang jamaah kita, lepas kajian dia datang. Dia bilang, "Ustaz, suami saya baru meninggal," katanya. "Oh iya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un," saya bilang. "Tapi Ustaz, saya mau cerita," katanya. "Apa itu makcik?" "Kubur suami saya itu harum," katanya. "Saya percaya tak percaya." Ya, kenapa? Bagi saya kubur ya kenapa pula harum? Atau mungkin harum karena mungkin ada sesuatu di situ. Ya kan? Tapi saya tetap husnuzan, berbaik sangka saja dengan dia. Wong dia yang cerita, dia yang mencium, bagaimana kita mau menafikan, ya kan? Lalu saya tanya, "Makcik, apa amalan suami makcik itu? Kenapa sampai begitu?" Dia bilang, "Ustaz, suami saya itu biasa-biasa aja. Setelah pensiun memang dia selalu di masjid," katanya. "Tapi satu Ustaz," katanya, "selama kami menikah 30 tahun lebih, tak pernah sekalipun tinggi suara dia dengan saya." Merinding saya mendengar itu. Saya pun tak lulus itu. Ya? Saya pun tak lulus. Kadang-kadang meninggi juga suara itu. Sebahagian orang menganggap ini bukan amalan yang luar biasa, tapi ini amalan yang luar biasa. Sebahagian orang berpikir ibadah itu hanya saat dia salat, berzikir, baca Quran, sedekah. Ternyata tidak. Bagaimana interaksi kita dengan pasangan kita itu bisa menjadi kunci surga dan neraka kita. Maka dalam Quran Allah mengatakan, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Bangun interaksi yang baik dengan istrimu, dengan pasanganmu. Bahkan Quran mengatakan, Fa'imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Seandainya memilih untuk berpisah sekalipun, itu Quran menekankan supaya tetap berpisah dengan cara yang baik. Tidak usah ada caci maki. Ini masih bersama aja caci maki semua isinya. Kata-kata yang kasar terus, lalu pengen masuk syurga. Tak bisa. Ya? Maka kendalikan marah kita. Rasa kesal itu ada. Wong namanya sama-sama tidak sempurna. Yang lelet lah, ya namanya perempuan, ya kan.
Laki-laki cepat aja mau kemana-mana cepat. Ya perempuan agak lelet dia. Jadi harus dikendalikan. Tidak semesti marah di luar, marah di rumah pun kendalikan. Karena itu banyak menjadi sumber kepada keburukan. Ya. Jadi itu sifat orang bertakwa yang kedua yang Allah Taala sebut di dalam Al-Quran. Wal kadhimina al-ghaidh, bisa mengendalikan marahnya. Jadi bisa kebayang bagaimana personality orang-orang yang bertakwa itu. Hidupnya itu pasti tenang, sabar, tidak pemarah, ya kan? Seterusnya apa lagi? Sifat orang bertakwa itu Allah Ta'ala sebut al-afwu, pemaaf. Waduh, kalau dapat 3 sifat ini aja udah komplit sekali tuh. Ya, sabar, tidak suka marah, kemudian pemaaf. Kurang apa lagi nih? Sebahagian itu sudahlah tak penyabar, pemarah pula, tak mau memaafkan. Sempit rasanya dunia dengan dia. Orang bertakwa itu pemaaf, maaf dia sangat luas. Maka Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran juga, wal'afina 'anin nas, memaafkan orang lain. Kata an-nas itu menunjukkan tidak pilih-pilih. Ada orang mau memaafkan tapi masih pilih-pilih. Kalau dia bisa saya maafkan, tapi kalau yang itu sampai hari kiamat tiada maaf untuk dia katanya. Kata wal'afina 'anin nas ini menunjukkan semua orang, siapa saja yang melakukan kesalahan kepada dia kasih maaf. Apa itu arti maaf? Maaf ini kan sudah jadi bahasa kita juga. Apa itu maaf? Wa ma'nal af, makna maaf adalah tarku 'uqubatil muznib awil mukhti. Dia tidak menghukum orang yang bersalah. Kalau dia mau menghukum bisa, mau dia balas bisa, tapi dia tidak memilih untuk melakukan itu. Apa yang dia pilih? Memaafkan. Ini orang bertakwa. Kita memaafkan itu bukan karena kita lemah. Tidak. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, mazadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba dengan memberi maaf kecuali kemuliaan. Kita memaafkan tidak membuat kita hina, tidak membuat kita rendah, tapi malah membuat kita semakin izzah, semakin mulia, semakin terhormat. Orang yang memberi maaf itu terhormat, sangat terhormat. Tidak membuat kita rendah, tidak membuat kita hina. Maka kalau kita mau memaafkan orang, tidak usah pikir-pikir panjang. Oh, nanti kan saya dianggap lemah, begini, begitu. Tidak. Allah akan menambahkan kemuliaan, kehormatan kepada kita. Ada satu kisah yang menarik di dalam Al-Quranul Karim. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana maafnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan waktu kecilnya dibuang saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur, ya, karena ingin memang memisahkan Yusuf dari ayahnya Nabi Yakub, bahkan ingin membunuh Nabi Yusuf. Dibuang ke dalam sumur. Mulai dari situ penderitaan demi penderitaan harus dihadapi Yusuf. Dijual sebagai hamba sahaya, difitnah, bahkan sampai masuk ke dalam penjara. Berawal dari kejahatan saudara-saudaranya membuang dia. Tapi takdir Allah menentukan di akhir perjalanan Nabi Yusuf keluar dari penjara, masuk ke dalam istana, menjadi pemimpin di Mesir. Ketika Nabi Yusuf menjadi pemimpin di Mesir, saudara-saudaranya yang dulu membuang dia ke dalam sumur datang ngemis. Apa sifat Nabi Yusuf? Dibantu. Singkat cerita, akhirnya mereka tahu bahwa pemimpin Mesir itu adalah Nabi Yusuf. Bagaimana sikap Nabi Yusuf kepada mereka? Apakah Nabi Yusuf memaki mereka, menghukum mereka karena dulu sudah membuangnya? Tidak. Kalau seandainya terjadi kepada kita, dulu kita di kampung dihina-hina, diejek-ejek, lalu kita merantau sukses.
Balik kampung kira-kira gimana kita kalau ketemu di kedai kopi tu? Gimana kira-kira cara duduk kita tu? Apalagi dah bawa mobil mewah. Gimana kira-kira sikap kita tu? Waduh. Ya? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, bagaimana sifat beliau? Memaafkan mereka. Ya? Memaafkan mereka. Bahkan Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan bagi mereka, tidak ada bagi kamu caci maki hari ini. Tidak ada. Satu kata-kata keji pun tidak ada keluar dari mulut Nabi Yusuf. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu kan di Makkah 13 tahun. Itu kalau bahasa kita sekarang dibuli habis-habisan. 13 tahun. Kita dibuli sebulan aja tidak tahan kita. Rasulullah dibuli 13 tahun siang dan malam. Dikata-katain, direndahin, dihina, disakitin. 13 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Qadarullah, tahun 8 Hijrah itu kan terjadi Fathu Makkah. Nabi kemudian menguasai kota Makkah itu. Orang-orang Makkah saat itu pada ketakutan. Habislah kita ini dibantai Muhammad. Balas dendamlah dia sama kita. Tapi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, aku tidak akan mengatakan kepada kalian melainkan apa yang dikatakan oleh Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Maksudnya Nabi Yusuf. Kenapa dikatakan Nabi Yusuf itu Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim? Karena Nabi Yusuf seorang Nabi, ayahnya seorang Nabi, datuknya Ishak Nabi, di atasnya lagi Ibrahim Nabi. Maka keturunan orang mulia, keturunan orang mulia, keturunan orang mulia, keturunan orang mulia. Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Aku tidak mengatakan kecuali apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf. Kata Nabi SAW. Apa itu? La tathriba alaikumul yaum. Tidak ada caci maki untuk kalian hari ini. Jangankan untuk menumpahkan darah kalian, jangankan untuk balas dendam terhadap kejahatan yang kalian lakukan, satu kata makian pun tak akan keluar dari mulutku hari ini, kata Rasulullah. Artinya Nabi memaafkan. Maafkan saja orang buat salah sama kita. Percayalah, dada ini lebih lapang kalau kita maafkan orang daripada kita tidak maafkan. Lebih lapang, lebih plong. Kalau kita tidak memaafkan orang, walaupun mungkin orang memandang kita yang menang, tapi tetap dada kita akan terasa sempit. Pasti tetap terasa sempit. Pergi ke kedai nampak dia di situ, malas kita. Ya. Pergi ke masjid nampak dia di situ, malas kita. Ada perkumpulan arisan nampak dia di situ, malas lagi kita. Sempit dada nih. Maka supaya lapang dada itu, maafkan. Ya, orang yang bertakwa dimaafkan. Apa motivasi terbesar kita untuk memaafkan orang? Motivasi terbesar kita adalah untuk mendapat syurga Allah Ta'ala. Untuk mendapat syurga Allah, maafkan. Ini kadang-kadang boro-boro dengan orang lain, dengan pasangan sendiri saja dah tak ada kata maaf. Sudah cukup katanya. Tidak ada kata cukup. Maafkan. Mau 1000 kali pun maafkan saja. Ya, itu yang terbaik. Itu yang terbaik, memaafkan. Bahkan memaafkan orang lain ini bisa menjadi sebab Allah Ta'ala maafkan kita. Jadi ada satu kaedah mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang Allah beri kepada kita itu sesuai dengan amal yang kita lakukan. Kalau kita ingin dimaafkan, maafkanlah orang. Maka Allah mengatakan dalam surah An-Nur, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah kamu memaafkan. Ala tuhibbu ay yaghfirallahu lakum, apakah kamu tidak suka Allah ampunkan dosa-dosa kamu? Maka salah satu amalan supaya Allah maafkan kita, selalulah memaafkan orang lain. Bisa jadi Allah tidak memaafkan kita karena kita pun berat memberi maaf kepada orang. Waktu sudah habis. Jadi itu saja kuliah kita pada subuh ini. 3 poin ya tentang akhlak. Apa dia? Surah An-Nur ayat 22 ya.
Surah An-Nur ayat 22. Jadi yang pertama, sifat orang bertakwa akhlaknya itu penyabar, terutama dalam 3 hal tadi. Sabar saat diuji dengan kemiskinan, diuji dengan sakit, bahkan ketika harus berhadapan dengan musuh. Yang kedua, al-kadhiminal ghaidh, mampu mengendalikan marah. Dan yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, bisa memberi maaf kepada siapapun. Dan masih banyak lagi ciri-ciri yang lain, mudah-mudahan bisa kita sambung pada kuliah yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.